Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 272, Musnahkan Sekte Penyihir Langit. Apa katamu? Huhan meraung marah, dengan gerakan cepat, siluetnya meninggalkan podium tahta, muncul tepat di depan murid Sekte Sembilan Iblis. Kedua tangannya terulur dan mengangkat murid itu dengan kerah bajunya saat niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Huhan seperti badai. Murid Sekte Sembilan Iblis itu begitu ketakutan hingga wajahnya kehilangan semua warna. Tuan muda, dia, para murid tergagap tidak jelas. Amarah Huhan makin memuncak dengan tindakan murid itu, telapak tangannya langsung menghantam dada murid itu, membuat murid itu terjatuh ke lantai hingga ke tepi aula, di mana dia menghantam pilar batu, menghentikan gerakannya. Dipukul oleh Huhan, murid itu berjuang untuk berdiri namun akhirnya jatuh berlutut, memohon belas kasihan, kasihanilah Tuhan, ah. Huhan mendengus singkat, bicaralah, ceritakan setiap detail kejadian dengan jelas. Jika bukan karena dia ingin tahu apa yang terjadi, dia pasti sudah membunuh murid ini dengan telapak tangan itu sekarang. Ya, Yang Mulia. Murid Sekte Sembilan Iblis itu menjawab dengan ketakutan saat dia dengan cepat menceritakan secara rinci apa yang dia ketahui. Mendengar seorang pemuda meninju dada anaknya dan kemudian melukai bagian bawahnya, wajah Huhan menjadi dingin, tetapi ketika mendengar itu setelah Lin Xuang dan ketiga tetua lainnya tiba, Lin Xuang benar-benar terluka oleh pemuda itu, juga dengan satu pukulan, sedangkan ketiganya, Su Gao, Chen Yanhua, dan Lu Yi terlempar bersamaan hanya dengan satu telapak tangan. Huhan, Su Meimei, dan para tetua yang hadir memperlihatkan ekspresi tercengang. Murid Sekte Sembilan Iblis melanjutkan dengan suara gemetar. Setelah pemuda berambut hitam itu melukai keempat tetua, dia menggorok leher mereka dengan pedangnya. Tetua Lin Xuang dan tetua lainnya sudah terbunuh bahkan sebelum mereka sempat melarikan diri. Mendengar hal ini, Huhan memasang ekspresi jelek di wajahnya, tidak dapat menyembunyikan keheranan di matanya. Setelah itu, Huhan bertanya dengan serius. Setelah membunuh keempat tetua, pemuda berambut hitam itu kemudian menyeret Tuan Muda pergi ke arah markas besar Sekte Penyihir Langit. Murid itu bergegas menjawab. Markas besar Sekte Penyihir Langit. Semua orang yang hadir di aula besar tercengang. Mungkinkah pemuda berambut hitam ini adalah seorang ahli yang disewa oleh penguasa Sekte Penyihir Langit, Chen Xiaotian? Terlepas dari apakah dia benar atau tidak, pemuda berambut hitam ini pasti terhubung dengan Sekte Penyihir Langit. 9 tetua Sekte Iblis mulai menyatakan pendapat mereka satu demi satu sementara wajah Huhan semakin muram. Jelas dia mencoba mencari tahu apa hubungan pemuda berambut hitam itu dengan Sekte Penyihir Langit. Jika pemuda berambut hitam ini adalah seseorang yang disewa oleh Chen Xiaotian, apa maksud mereka dengan menahan putranya? Apakah Sekte Penyihir Langit menyatakan perang terhadap Sekte Sembilan Iblis? Su Meimei juga tengah merenungkan masalah itu sambil duduk diam di kursi, tidak berbicara sepatah kata pun. Yang Mulia, tidak peduli siapapun bocah itu, karena Tuan Muda ditahan di markas besar Sekte Penyihir Langit, maka kita akan mengepung Sekte Penyihir Langit saat ini juga dan menyelamatkan Tuan Muda. Pada titik ini, salah satu tetua berdiri dan berseru. Mata Huhan berkedip, tergoda. Wakil, apa pendapatmu? Huhan berbalik, bertanya pada wakil komandannya, Su Meimei. Su Meimei berkata dengan serius, Yang Mulia bisa terlebih dahulu mengirim panggilan kepada penguasa Sekte Penyihir Langit, Chen Xiaotian, dan menyuruhnya menyerahkan Tuan Muda, sementara Anda mengirim orang untuk menyelidiki identitas pemuda berambut hitam itu. Huhan mengangguk, pendapat Su Meimei sama dengannya. Menyerang markas besar Sekte Penyihir Langit tanpa mengetahui identitas pemuda berambut hitam itu bukanlah langkah yang bijaksana. Pertama, selidiki inti permasalahan pemuda berambut hitam itu, memusnahkan dia dan Sekte Penyihir Langit saat itu tidak akan terlambat. Tanpa membuang waktu, Huhan memerintahkan salah seorang tetua Sekte Sembilan Iblis untuk pergi ke Sekte Penyihir Langit dan menyuruh Chen Xiaotian menyerahkan putranya, Hu Sheng, sementara di sisi lain, ia mengirim beberapa orang untuk menyelidiki pemuda berambut hitam itu. Namun, tak lama kemudian, tetua Huhan yang diutus kembali, jubahnya berlumuran darah, dadanya terluka. Terlebih lagi, dia kembali sendirian. Melihat hasil ini, semua tetua 9 Sekte Iblis mengepalkan tangan mereka dengan marah. Wajah Huhan yang cemberut semakin gelap. Yang Mulia, Chen Xiaotian itu, dia berkata jika Anda ingin membawa Tuan Muda kembali, pergilah sendiri ke markas besar Sekte Penyihir Langit dan untuk berlutut dan memohon di depannya. Saat tetua Sekte Sembilan Iblis kembali ke aula besar, kata-kata itu mengalir keluar tanpa diminta. Apa? 9 tetua Sekte Iblis yang hadir dipenuhi amarah. Chen Xiaotian ini terlalu lancang. Yang Mulia, kami akan segera menuju markas Sekte Penyihir Langit dan menyelamatkan Tuan Muda. Benar sekali, selamatkan Tuan Muda dan hancurkan Sekte Penyihir Langit. Tangkap Chen Xiaotian dan buat dia berlutut di hadapan penguasa. Dia pikir dengan bantuan pemuda berambut hitam itu, Sekte Sembilan Iblis kita tidak akan berani berbuat apa-apa padanya.
Musnahkan Sekte Penyihir Langit. Musnahkan Sekte Penyihir Langit. Seluruh 9 tetua Sekte Iblis berteriak ribut. Huhan merasa direndahkan dan malu, hasrat membunuh yang kuat membuncah dalam hatinya. Dia, sebagai penguasa Sekte 9 Iblis, kepala penjaga kota Iblis Hitam, dengan semua kekuatan yang dimilikinya di kota Iblis Hitam, dia tidak pernah merasa sekesal ini. Dulu, dia hanya perlu menghentakkan kakinya dan itu sudah cukup untuk menakuti Chen Xiaotian sampai dia mengompol. Sesaat berlalu ketika Huhan memaksa dirinya untuk menahan hasrat membunuh yang mendidih di dalam hatinya. Mengangkat kedua tangannya, dia memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang. Ketika aula besar itu tenang, dia mengamati wajah-wajah di hadapannya, berkata dengan suara serius, Sekte Penyihir Langit harus dimusnahkan, Chen Xiaotian dan pemuda berambut hitam itu harus mati. Tapi tidak sekarang. Semakin Chen Xiaotian bertindak seperti ini, semakin bijaksana dan waspada Huhan jadinya. Beritahu orang-orang di bawah untuk mempercepat penyelidikan mereka terhadap pemuda berambut hitam itu. Huhan melihat ke arah Su Meimei. Juga, selain pemuda berambut hitam itu, cari tahu apakah Sekte Penyihir Langit memiliki ahli lain yang berjaga dalam kegelapan. Ya, Yang Mulia. Su Meimei berdiri dan memberi hormat. Pada saat ini, tetua yang kembali dari Sekte Penyihir Langit dengan berlumuran darah membuka mulutnya setelah ragu sejenak. Yang Mulia, Chen Xiaotian juga mengatakan kepadaku untuk menyampaikan sebuah pesan kepadamu, katanya, besok dia akan memotong salah satu lengan Tuan Muda, lusa lengan dan kakinya, dan pada hari ketiga, dia akan melumpuhkan kaki Tuan Muda yang tersisa. Apa katamu? Kemarahan Yang Huhan coba tahan dengan keras meletus seperti gunung berapi. Keempat dinding aula besar, pilar, dan lantai ditutupi lapisan es putih yang membeku. Di belakang Huhan, seekor ular es berkedip-kedip samar-samar. Tidak hanya Huhan, semua tetua Sekte 9 Iblis juga geram. Yang Mulia, Chen Xiaotian ini terlalu sombong. Tolong beri kami perintah, kami akan berkumpul dan menghancurkan Sekte Penyihir Langit saat ini juga. Seorang tetua Sekte 9 Iblis tidak dapat lagi menahan amarahnya dan melompat dari tempat duduknya, mengklaim sekali lagi. Baik, Yang Mulia, berikan kami perintah. Tetua lainnya pun menyetujui usulan itu. Huhan menarik napas dalam-dalam, cahaya gelap yang menakutkan melintas di matanya. Sampaikan perintahku, mulai sekarang, bunuh semua pengikut Sekte Penyihir Langit yang ditemui oleh para pengikut dan tetua Sekte 9 Iblis. Siap, Yang Mulia. Semua 9 tetua Sekte Iblis menjawab serempak, tidak berani berteriak lebih keras dari yang sudah mereka lakukan. Pada saat yang sama, aula besar markas besar Sekte Penyihir Langit. Huang Xiaolong duduk di kursi tahta, sedangkan Chen Xiaotian, Geng Ken, Jiang Tianhua, serta kelompok ahli Sekte Sky Magi dan Sekolah Blood Swallow berdiri dengan hormat di aula besar. Selain itu, di aula besar ada Huseng yang tercengang menatap dengan mata terbelalak ke arah para ahli Sekte Sky Magi dan Sekolah Blood Swallow di kedua sisi. Para ahli Sekte Sky Magi dan Sekolah Blood Swallow benar-benar. Dia menatap Huang Xiaolong dengan ngeri, siapa sebenarnya pemuda berambut hitam ini? Apa yang ingin dia lakukan? Huseng tidak berani berpikir lebih jauh.